Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Liza Kairani dengan NIM 20107111085. Saya Meisya Zotami dengan NIM 078. Perkenalkan, nama saya Indrizal Farika dengan NIM 071. Nama saya Kurnia Rahma Mufida dengan NIM 2010-11086. Pada proyek bela negara kali ini, kelompok kami mengambil judul Perbedaan Bukan Alasan untuk Perpecahan. Yuk lebih dalam lagi mengenal pentingnya bela negara. Kemudian tema kelompok kami adalah makna bela negara di berbagai perspektif. Kami menggunakan metode wawancara, di mana terdapat 3 sesi. Yang pertama, kami menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber, kemudian sesi kedua yaitu sesi pemaparan materi, dan sesi ketiga yaitu sesi tanya jawab. Apakah Anda bangga menjadi warga negara Indonesia? Bangga sekali. Kalau boleh tahu, apa alasan Ibu bangga menjadi warga Indonesia? Saya lahir di Indonesia, besar di tua juga. Pasti bangga sebagai warga negara Indonesia, pasti bangga karena salah satu yang bentuk kebanggaan tersendiri adalah kita ada di negara yang kita cintai sendiri kan. Dan bangga sekali pasti karena apalagi sekarang Indonesia bukan hanya sekedar negara yang menjadi negara yang bagus, tetapi juga sudah sangat lumayan maju walaupun masih dalam fase berkembang menuju maju. Tentu bangga karena aku lahir di sini, besar di sini, dan juga Indonesia itu kaya dengan keanekaragaman kayak budaya, bahasa, ataupun makanan. Jadi harus bangga sih sama Indonesia. Saya sangat bangga menjadi warga negara Indonesia karena saya terlahir dan juga besar di negara Indonesia sendiri. Dan di Indonesia juga mempunyai berbagai macam suku, budaya, dan agama. Jadi apa ya, nggak akan bosan gitu kalau kita tinggal di Indonesia. Saya sangat bangga juga sih. Saya orang Indonesia itu beragam kan, unik. Jadi menurut saya banyak kebudayaan atau banyak beberapa daerah atau bahasa yang bisa kita pelajari gitu. Tentu saja bangga karena orang Indonesia itu orangnya ramah dan banyak berbagai kebudayaan yang ada pada setiap daerah masing-masing dan bisa menguasai lebih dari satu bahasa. Bahasa yang dimaksud di sini bukan bahasa internasional, melainkan bahasa daerah yang ada di Indonesia, contohnya bahasa Jawa, Sunda, Padang, dan bahasa yang lain-lainnya. Iya, saya bangga. Apa yang Anda ketahui tentang bela negara? Membawa nama baik Indonesia. Menurut saya sih bela negara itu simpelnya adalah mencintai negara kita sendiri, mencintai kedaulatan kita, mencintai apa yang ada terhadap negara itu sendiri, baik itu budaya, ekonomi, semuanya itu adalah bela negara. Karena ketika apapun yang diberikan negara kepada kita, kita pun memberikan hal yang sama kepada negara. Kalau yang aku tahu sih, bela negara itu kayak menaati tata tertib yang ada, mau melakukan hal-hal kecil sampai besar dengan tulus, juga memperjuangkan negara kita sendiri, apapun itu yang terjadi, dan juga mau rela berkorban demi negaranya. Itu sih yang aku tahu. Menurut saya, bela negara itu merupakan perilaku dari bangsa itu sendiri yang dilakukan secara teratur dan diiringi dengan kecintaan kita terhadap negara sendiri berdasarkan dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Menurut saya, bela negara itu sikap atau perilaku kita sebagai warga negara yang cinta terhadap tanah air. Jadi perilaku kita itu bisa menjamin untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Menurut saya, bela negara itu adalah
suatu upaya untuk ikut serta memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, maupun sosial. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI. Apa saja contoh dari bela negara? Dengan mencintai negeri sendiri, mencintai negeri sendiri dengan memakai produk Indonesia. Contoh yang paling simpelnya adalah kita menjaga budaya yang kita miliki, mengikuti aturan-aturan negara, dan yang paling simpel adalah bentuknya adalah kita mengikuti pemilu. Tidak golput ketika pemilu. Itu salah satu bentuk bela negara. Mungkin kalau dari contoh, banyak sih ya sebenarnya contoh dari bela negara, dari hal kecil sampai hal besar. Mungkin kalau hal-hal yang umum di masyarakat mungkin kayak menaati tata tertib itu, membawa nama baik negara, menciptakan kedamaian, dan masih banyak lagi sih mungkin. Menurut saya, apa contoh dari bela negara itu sendiri? Yang pertama, kita itu harus bertoleransi, karena kan di Indonesia ini kita berbagai macam suku bangsa ya, terus berbagai agama juga, jadi kita harus bertoleransi. Terus yang kedua itu, kita harus menaati segala aturan yang ada, baik di negara maupun di lingkungan sekitar kita. Terus kita juga harus rukun ya, sama seperti tadi toleransi, rukun terhadap sesama bangsa warga negara Indonesia. Dan kalau untuk warga negara itu sendiri, kita juga harus patuh ya terhadap negara, kayak tepat waktu dalam membayar pajak. Contoh dari bela negara menurut saya ada beberapa kan ya. Ada menciptakan suasana rukun, membentuk keluarga yang sadar hukum, meningkatkan keimanan, keamanan kampung secara bersama-sama. Jadi contohnya itu kayak kita itu sebagai warga negara punya berbagai macam punya tetangga gitu. Jadi kayak misalkan menjaga kerukunan atau menjaga keamanan kampung. Contohnya itu kayak ronda malam bapak-bapak, terus bergotong royong buat membersihkan lingkungan rumah. Menciptakan suasana yang rukun, damai, harmonis, bukan hanya saja dalam keluarga, tetapi harus dalam masyarakat juga. Dan sama seperti Ayu, kita juga harus toleransi karena kita berbagai macam suku, ras, budaya, dan agama, dan meningkatkan iman, takwa, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tentunya harus mencintai produk-produk dalam negeri. Menurut saya, contoh dari bela negara adalah melestarikan budaya, rajin belajar, taat hukum, dan mencintai produk lokal. Apakah Anda sudah melaksanakan contoh dari bela negara? Sudah, seperti barang Indonesia, barang-barang yang untuk masak di gerai pakai buatan Indonesia. Sejauh ini saya mengikuti beberapa, tetapi sebagai warga negara terkadang mungkin tanpa kita sadari pun masih tetap melakukan sebuah kesalahan atau beberapa kesalahan tanpa disengaja, baik disengaja maupun tidak. Tetapi untuk sejauh ini saya sudah beberapa mengikuti. Salah satunya adalah mencintai budaya kita Indonesia, budaya ketimuran dengan cara menjaga attitude yang baik, atau bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua, atau berbicara dengan tata krama yang baik, atau juga mengikuti pemilu seperti yang saya katakan tadi,
Atau masih banyak lagi sih sebenarnya? Mungkin kalau dari hal-hal yang besar gitu, kayak tahu lah ya, kayak mungkin jadi kayak harus mengabdi atau apa namanya yang kayak ikut-ikut militer gitu. Iya. Itu mungkin aku belum bisa, tapi mungkin kalau dalam hal kecil gitu mungkin kayak menaati peraturan, jaga kedamaian di lingkungan, saling membantu sama warga negara, kayak misalkan lagi terkena bencana, mungkin gitu. Mungkin hal-hal kecil yang kayak gitu bisa aku lakuin sih. Dari saya pribadi mungkin sudah melaksanakan bela negara, salah satunya apa tadi tuh, bertoleransi, kemudian saya juga disiplin terhadap aturan-aturan yang ada, dan bisa menciptakan suasana rukun, damai, dan tentram. Menurut saya sudah melaksanakan bela negara, contohnya itu seperti mentaati tata tertib yang berlaku pada kampus, terus menciptakan suasana rukun, terus toleransi juga. Saya rasa saya sudah melaksanakan bela negara karena sebagai pelajar saya sudah belajar dengan rajin dan menaati peraturan sekolah, contohnya tidak memakai seragam yang ketat dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, contohnya memakai helm saat berkendara. Saya sudah. Baik, saya akan mulai. Jadi judul pada perbincangan kali ini adalah perbedaan bukan alasan untuk perpecahan. Yuk lebih dalam lagi mengenal pentingnya bela negara. Oke, tadi kan kakak udah bilang ya tentang bela negara, bela negara itu bentuk mencintai kebudayaan sendiri, melakukan segala peraturan yang ada, dan contohnya ikut pemilu gitu kan ya kak. Jadi bela negara berbagai perspektif dari militer, benar yang tadi udah kakak bilang, bela negara ini bukan bela negara yang artinya harus megang-megang senjata atau ikut wajib militer. Jadi sebagai individu, masyarakat umum, kita seharusnya seperti itu dalam melaksanakan bela negara, menaati peraturan, dan mencintai budayanya sendiri. Nah, selanjutnya, jadi menurut Undang-Undang RI nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih, bela negara ialah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Adapun nilai-nilai yang terkandung apabila kita menerapkan bela negara ini, yaitu seperti cinta terhadap tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, pengimplementasiannya ini diatur keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2003 tentang pertahanan negara dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sesuai dengan profesi, dan yang terakhir pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela ataupun wajib. Itu menurut pasal 9 ayat 2. Sementara contoh implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari ya seperti menciptakan suasana rukun dan damai, aman dalam masyarakat, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, membayar pajak tepat pada waktunya, memfilter budaya asing yang masuk dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Lalu ada contoh upaya bela negara. Yang pertama di bidang kesehatan. Dapat melakukan kegiatan seperti merawat pasien sebaik mungkin, mengadakan posyandu, lalu mengadakan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selanjutnya di bidang ekonomi. Yang pertama ada jujur dalam berdagang, kemudian bekerja mencari nafkah, yang terakhir mengembangkan usaha. Lalu selanjutnya di bidang sosial dan budaya. Ada melestarikan adat istiadat dan budaya daerah,
kemudian gotong royong antar sesama warga, lalu memelihara dan melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya ada pertahanan dan keamanan. Ada melakukan kegiatan siskamling dan kegiatan rati. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab, di mana para narasumber dapat bertanya dengan menggunakan fitur raise hand. Kepada narasumber yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, kepada Saudari Nida, saya persilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Mohon izin untuk bertanya kepada Kurnia. Contoh bela negara seperti apa yang bisa kita ambil di masa pandemi seperti ini? Sekian, terima kasih. Mohon dijawab. Terima kasih, Nida, atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah narasumber lain ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari Nida. Jadi contoh implementasi bela negara di masa pandemi seperti ini, misalnya ada mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Selanjutnya, saling membantu antar sesama warga. Misalnya ada warga yang terkena corona, jadi kita tidak boleh menghindarinya atau mencelanya. Lalu berikutnya, ada saling membantu menyebarkan informasi yang telah kita dapatkan. Bagaimana Saudari Nida, apakah sudah mengerti atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti, terima kasih karena sudah menjawab. Dari presentasi saya tadi, saya akan menanyakan kembali bagaimana bela negara yang Ibu ketahui sekarang. Jadi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang diambil oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila negara Republik Indonesia dalam menjalankan langsung hidup negara. Lalu saya bertanya lagi, Bu, tadi di presentasi ada nilai yang terkandung, bisa Ibu sebutin apa aja atau salah satunya saja boleh kok, Bu. Silakan. Nilai yang terkandung adalah cinta terhadap tanah air, bangsa, negara, yakin akan Pancasila serta rela berkorban untuk bangsa dan Indonesia. Baik. Lalu melalui apa aja nih Bu untuk kita bisa mengimplementasikan bela negara ini? Adalah dan keluarga negara, pelatihan dasar pemikiran, pengabdian sesuai dengan profesi, pengabdian sebagai prajurit. Lalu saya bertanya lagi ya Bu, untuk tadi kan implementasi secara undang-undangnya ya Bu, untuk kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya Bu? Seperti misalkan kelas 1 damai, aman, masyarakat. Iya betul Ibu. Jawaban dari Ibu sudah mewakili bagaimana Ibu mengerti mengenai bela negara.
Terima kasih atas partisipasinya. Sudah mau saya wawancara ini. Semoga di pengetahuan ilmu baru negara, dan semoga kita sama-sama bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.